Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Sapitri, NPM 56, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan jurnal penelitian saya berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran Qiraatul Kutub secara daring. Baik, kita akan mulai dari latar belakang masalah. Pembelajaran Qiraatul Kutub merupakan muatan lokal khas pesantren yang bersifat praktek dan berbentuk halakoh yang idealnya dilakukan secara tatap muka, karena pembelajaran ini membutuhkan banyak latihan maupun pengulangan dalam pelaksanaannya. Pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya perubahan mode pembelajaran yang asalnya tatap muka menjadi pembelajaran yang dilakukan secara di rumah saja atau pembelajaran daring. Beralihnya mode pembelajaran ini membuat seluruh proses pembelajaran menjadi berbeda, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Perubahan pola pembelajaran yang terjadi pada masa pandemi memunculkan pertanyaan apakah tujuan pembelajaran Qiraatul Kutub akan tetap tercapai jika dilakukan secara daring, karena dalam proses pembelajarannya, metode maupun media yang digunakan berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Ada 3 tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui cara guru mengajar dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi pembelajaran Qiraatul Kutub secara daring. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh guru selama proses belajar mengajar Qiraatul Kutub secara daring. Dan yang ketiga, faktor keberhasilan apa saja yang menjadi pendukung dalam proses pembelajaran Qiraatul Kutub secara daring. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif metode studi kasus, serta teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa cara, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket. Pelaksanaan pembelajaran Qiraatul Kutub secara daring dilakukan secara terpisah antara guru dengan peserta didik, yang bahan materi atau ajarnya telah ditentukan oleh lembaga sekolah. Selain itu juga, pembelajaran ini menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi serta media sebagai bantuan alat utama dalam belajar. Evaluasi yang dilakukan yaitu dengan 2 cara, yaitu tes tulis dan tes lisan. Yang kedua, berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran Qiraatul Kutub secara daring. Pembelajaran yang dilakukan secara daring terlintas begitu mudah ketika seorang guru maupun peserta didik memiliki alat gawai maupun handphone, maka pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah. Akan tetapi, fakta di lapangan menyebutkan bahwa ada saja kekurangan maupun kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Beberapa kendala tersebut diantaranya yang pertama dalam mengukur ketercapaian pembelajaran, yang kedua kesulitan dalam membuat peserta didik hadir dibuktikan dengan absensi daftar hadir yang tidak selalu terisi secara penuh. Yang ketiga, ada saja jaringan yang kurang stabil yang membuat proses pembelajaran menjadi terputus-putus, terlebih jika menggunakan platform Google Classroom ataupun Zoom Meeting. Yang keempat, sulitnya mengatur keseriusan belajar peserta didik dibuktikan dengan ada saja peserta didik yang melakukan kegiatan lain di dalam jam pembelajaran. Yang kelima, pemahaman awal peserta didik yang berbeda-beda meskipun telah dikelompokkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang keenam, ada saja peserta didik yang kurang terlibat aktif. Yang ketujuh, tidak dapat mengetahui dengan yakin apakah peserta didik belajar atau tidak karena guru tidak dapat melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan aspek penilaian. Aspek penilaian kurikulum 2013 tidak dapat terisi secara penuh, terlebih pada aspek afektif. Ada 3 faktor utama yang mendukung ke dalam proses pembelajaran Qiraatul Kutub secara daring. Faktor tersebut antara lain guru ataupun pengajar, peserta didik dan orang tua, serta jaringan ataupun layanan internet. Berdasarkan pemaparan jurnal yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan oleh guru dalam mengajar untuk merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi pembelajaran telah sesuai dengan pengelolaan pembelajaran, dibuktikan dengan adanya pelatihan penggunaan platform yang ada di internet bagi para guru.
Yang kedua, adanya CCTV aplikasi yang digunakan untuk mengawasi peserta didik dalam belajar maupun ujian. Yang ketiga, ada pola baru dalam pembelajaran, yaitu mengunggah materi ke dalam YouTube. Dan yang terakhir, absensi daftar hadir dilakukan dengan cara mengirimkan voice note yang berisi teks naskah bacaan. Yang kedua, pengadaptasian pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka menjadi daring menimbulkan berbagai macam persoalan. Dan faktor keberhasilan pembelajaran qiraatul kutub secara daring dapat ditentukan dalam beberapa aspek. Demikian pemaparan presentasi yang peneliti sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.